kenikmatan yang sangat luar biasa, karunia yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan langkah kita, hati kita untuk hadir di majelis yang berkaitan, berhubungan nama dan hatinya berhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan enggak hanya di dunia hati kita terus berhubung dengan Nabi Muhammad, pulang dari tempat ini hati kita tetap terhubung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang kami hormati juga orang tua kami Al-Habib Muhammad bin Usman Al-Habsi, ada juga Habib Fauji Ba'bud, ada Habib Umar Bahashim, ada Habib Anwar Bahashim, ada juga Habib Agil Segaf, dan juga segenap para habaib yang lainnya juga kami hormati, para asatid, para guru-guru, tokoh agama, wabil khusus Ustadz Madhari, ada juga Ustadz Munzir, ada Abah Badrudin, ada Abah Fakhruddin, ada juga Mbah Jenggot, dan semuanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barusan kita dengar dari guru kita Ustadz Madhari yang 5 hal yang kalau lagi senang jangan lupa kita ingat 5 hal yang setelahnya ya. Jangan ketika kita mau senangnya aja, kita nggak mau susahnya. Persiapin diri kita, ini udah di bulan Sya'ban, mau masuk Ramadan. Persiapin diri kita, jangan sampai kita terlalu nikmat dengan Sya'ban, kita lupa di Ramadan. Itu kata beliau tadi, para ulama dahulu kalau di bulan Ramadan beliau persiapannya jauh. Sebelum Ramadan udah siap-siap. Bahkan di antara mereka ada yang 6 bulan sebelum Ramadan udah siap-siap. Mau masuk di bulan Ramadan dia persiapin. Sehingga masuk di bulan Ramadan dalam keadaan mantap, dalam keadaan siap. Makanya jangan sampai Ramadan kita yang kali ini sama seperti yang Ramadan yang kemarin, atau Ramadan kita enggak Ramadan, atau Ramadan kita bukan Ramadan yang berkualitas. Tapi jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang berkualitas. Siapin waktu kita, umur kita, tenaga kita buat di bulan Ramadan. Jangan sampai masuk Ramadan tuh sama kayak di bulan sebelum Ramadan. Jangan sampai masuk Ramadan kita sama aja, enggak baca Quran. Kita di bulan Ramadan tetap ngomongin orang, di bulan Ramadan nggak ada perubahan. Itu jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kata Nabi Muhammad, betapa banyak mereka yang melaksanakan amal ibadah puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, mereka hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan haus. Gak dapat pahala puasa. Kenapa? Di bulan puasa dusta, di bulan puasa sombong, di bulan puasa gibah, di bulan puasa nebarin fitnah. Gak akan dapat tuh pahala puasa. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asri wa amsalihha illa sab'ami adifin illa siyam fahuwali wa ana ajzabi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, setiap amal ibadah orang yang berpuasa bakal dilipat gandakan dari 10 lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa kata Allah. Kalau puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan siapin. Jangan kita sibuk di bulan Ramadan, saya mau belanja baju apa ya? Di bulan Ramadan siap-siap mau THR-nya mau dibeliin apa? Ramadan bukan sofa baru, Ramadan bukan baju baru, tapi Ramadan hati yang baru disiapin. Terus sofa baru, baju barunya gimana Beb? Beli sebelum Ramadan. Punya rezeki lebih, beli sebelum Ramadan. Sehingga ketika di bulan Ramadan gak sibuk di mall. Orang malam tarawih dia ngantri di mall. Yang tarawih malam 10 pertama, 10 kedua sudah mulai lihat-lihat sekitarnya. 10 ketiga ngantri malah di mall. Sehingga apa? Malam-malamnya enggak tarawih. Ini sayang, ini rugi nih. Jangan sampai kita terpengaruh sama setan. Kalau mau beli baju baru, mau beli sesuatu yang baru di bulan Ramadan, beli sebelum puasa. Beli sebelum puasa. Aduh Habib, uang saya tuh gaji 13 atau THR itu keluar di bulan puasa. Itu kata pemimpin dalam perusahaan atau dalam kantor. Tapi kata Allah enggak. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku pasti aku beri. Ya Allah, saya mau sebelum Ramadan saya mau beli baju baru, saya mau ganti peralatan ini, saya mau beli ini. Minta sama Allah, Allah bakal ngasih. Wah kita ngarep sama bos, ya udah
Lalai. Di bulan Ramadan malamnya kita sibuk. Yang harusnya kita bisa baca Quran, kita bisa taraweh 20 rakaat, tambah witirnya 3. Kalau bisa dibuat jangan 3, 11. Habis pulang taraweh kita 3, nambah lagi 8 di rumah. Biar apa? 11, tambah lagi sholat tasbih. Ini apa? Kesempatan bagi kita di bulan Ramadan. Jangan sampai sia-sia. Malam Ramadan berlalu gitu aja. Siapin dari malam pertama, niat saya malam pertama mau taraweh berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Yang mereka dari awal subuh berjamaah, isya berjamaah di setiap malam. Dari malam 1 sampai malam 30 tuh orang siap nggak siap, pantas nggak pantas, tahu atau nggak tahu, pasti dapat malam Lailatul Qadar. Pasti dapat. Kenapa? Isya berjamaah, subuh berjamaah, sholat tarawih, pasti dia dapat malam Lailatul Qadar. Yang dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu seperti ibadah selama 1000 bulan. Yang dia sholat isyanya berjamaah dicatat sama Allah sholat isya 1000 bulan. Itu Nabi bilang man sholat isya fi jamaah faka'anama gomanis falail. Yang sholat isyanya berjamaah maka dia seakan-akan menghidupkan setengah malam untuk ibadah. Malam itu full, tapi dia pakai yang sholat isya berjamaah setengahnya. Dari fullnya itu setengahnya dia pakai untuk ibadah. Kemudian kata Nabi man sholat subha fi jamaah faka'anama goma kulla laila. Yang sholat subuhnya berjamaah seakan-akan dia beribadah satu malam full. Isya berjamaah setengah malam dia pakai untuk ibadah berarti. Kalau dia subuhnya berjamaah berarti satu malam full dia gunakan untuk beribadah. Padahal orangnya tidur. Padahal orangnya mungkin gak sadar. Tapi mau nggak mau, siap nggak siap, dia bakal dapat malam Lailatul Qadar kalau dia subuh berjamaah. Kenapa? Dihitung oleh Allah satu malam dia pakai untuk sholat. Satu malam dia pakai untuk sholat. Makanya jangan ninggalin subuh berjamaah, isya berjamaah. Di malam-malam bulan Ramadan rutinkan. Sehingga mereka yang dari malam pertama sampai malam 30 ibadah seperti itu pasti dikatakan dia dapat malam Lailatul Qadar. Mau nggak mau, siap atau nggak siap, tahu atau nggak tahu. Kenapa? Dia dapat ibadah karena dia apa? Isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Seperti kata Nabi, ya, yang isya berjamaah ibadah setengah malam. Setengah dari malam dia pakai ibadah. Kalau subuh dia berjamaah berarti full satu malam dia pakai untuk ibadah. Makanya jangan malam di bulan Ramadan dia pergi ke mall belanja baju baru. Akhir-akhir Ramadan full itu mall, dia ikut ngantri. Jangan sampai terpengaruh setan. Mau beli baju baru sebelum puasa beli. Gunain waktu kita sebelum puasa untuk hiasi. Mau beli sofa baru beli sebelum puasa. Mau beli ini beli itu beli sebelum puasa supaya puasa kita nggak terganggu. Kita kepengen puasa kita tuh istimewa. Kenapa? Kata Allah fahuwa li wa an ajazbi. Puasanya itu untuk aku pahalanya. Terus kalau kita ngasih ke Allah puasa kita cacat. Apa cacatnya? Orang sholat isya kita di mall. Puasa kita isinya bicarain orang. Puasa kita isinya gibah. Masa kita ngasih Allah ke Allah yang luar biasa, yang sayang sama kita ngasih ke Allah itu yang cacat? Nggak mungkin. Kita kalau ngasih bos, saudara, keluarga atau orang tua ketika dia ulang tahun atau dia bagaimana, kita ngasihnya yang paling bagus, ngasih yang paling indah, ngasih yang paling mahal. Terus kita mau ngasih sama Allah ngasih yang jelek. Apa? Di bulan puasa kita isinya gibah, di bulan puasa isinya hasud, di bulan puasa isinya fitnah. Orang sholat tarawih kita di mall. Jangan sampai kita terpengaruh setan. Jangan sampai. Istimewakan Ramadan kita. Yang mau beli sesuatu beli sebelum puasa. Habis rezekinya minta sama Allah. Minta. Saya nggak perginya malam, saya perginya siang. Silakan kalau siang. Kalau kuat siang, silakan siang. Tapi jangan sampai malam-malamnya itu sia-sia. Gunain tuh malam khusus untuk ibadah, ngaji, untuk taraweh. Kita juga di Balikpapan tuh bikin tadarus Quran, khatam Quran keliling. Dari malam 11, 13, malam-malam ganjil sampai malam 30 kita bikin tuh khatam Quran keliling. MR itu kena di malam 25 biasanya. Dari tahun-tahun kemarin tuh malam 25 khatmul Quran, MR malam 25 hadir. Malam 11 nanti di masjid mana, malam 13, malam 15 sampai di malam 30. Itu
hidangan dari Allah, istimewa dari Allah. Kita ambil yang seperti itu. Kita jadikan Ramadan kita yang kali ini Ramadan yang istimewa. Nah, ngamalin sunnah-sunnah di bulan Ramadan yang Nabi bilang sunnah mengawali waktu berbuka, sunnah sahur. Kalau waktu buka ya udah buka, jangan nunggu ini nunggu itu. Kalau sudah waktunya azan langsung buru-buru makan. Kenapa? Sunnah. Kemudian sunnah juga mengakhirkan sahur. Kemudian juga Nabi bilang sahur, jangan gak sahur, fahina sahuran barokatan. Kata Nabi Muhammad, sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Habib, saya kuat kalau gak sahur, saya kalau tidur jam 12 udah itu sampai pagi saya gak sahur kuat. Jangan. Nabi bilang apa? Tasaharu, sahurlah kalian, fahina sahur barokatan, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun minum air seteguk, walaupun minum air sedikit, atau makan mungkin sedikit, sahur supaya apa? Ambil keberkahannya. Kemudian sunnah untuk mengakhirkan sahur. Kemudian pahala yang besar di bulan Ramadan apa? Kata Nabi, man fatoroso iman, barang siapa yang memberi orang berbuka puasa, ngasih makan orang berbuka puasa, kata Nabi SAW, maka dia bakal dapat pahala orang yang berpuasa tadi. Yang ngasih makan orang berpuasa dia bakal dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Itu ketika Nabi bilang depan sahabat, sahabat bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ada yang gak sanggup untuk ngasih makan orang berbuka puasa. Kata Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad gak ngecilin amalnya orang, gak suka ngecewain harapannya orang. Kata Nabi Muhammad, pahala tersebut Allah berikan walaupun dia memberikan satu buah kurma atau satu teguk air. Allah tetap ngasih ganjaran yang sama walaupun dia ngasih cuma satu buah kurma atau satu teguk air. Oh, itu yang beruntung ketika di bulan Ramadan ngasih makan orang di masjid, ngasih makan keluarganya, ngasih makan saudaranya, ngasih makan yatim piatu, itu yang beruntung. Kenapa? Itu anak yang kita kasih makan contoh di yatim piatu atau di masjid. Ternyata orang masjidnya di hari itu dia baca Quran, di hari itu dia ngelakuin amal baik, di hari itu dia ngelakuin amal soleh, di hari itu dia sholat duha, gobliyah, ba'diyah duha, gobliyah zuhur, terus dia semalamnya sholat witir, terus dia ngaji Quran, terus dia ikut hataman. Wah, kita cuma nyumbang air satu gelas sama dia, ternyata apa? Kita dapat tuh pahala yang dia lakuin di hari tersebut. Sebisa mungkin ya kita sedekah setiap hari di hari-hari di bulan Ramadan agar apa? Dapat pahala orang yang berpuasa tadi. Jangan kita tambah pelit. Ramadan tambah pelit, wah nggak niru Nabi. Nabi di bulan Ramadan apa itu dikatakan? Ajwadunas. Nabi itu orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan. Kemudian dikatakan Nabi itu kalau malam didatangin Jibril, apa? Ngaji. Baca Quran Nabi kalau malam sama Sayyidina Jibril. Kemudian Nabi itu disebutkan dalam hadis apa? Lebih baik ya, lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan kedermawan Nabi Muhammad lebih indah atau lebih sejuk daripada angin yang berhembus. Itu kita kalau duduk di pantai kena angin tuh enak nggak? Sepoi-sepoi. Enak. Rasanya sayup-sayup ngantuk ya. Tapi dikatakan itu kedermawan Nabi Muhammad lebih indah dari itu, lebih segar dari angin yang berhembus tadi. Makanya di bulan Ramadan jangan kita sia-siain. Siapin dari sekarang. Yang mau puasa-puasa, yang perempuan yang belum bayar utang Ramadan, buru-buru dibayar. Nih kita udah masuk malam 7 atau malam 8 nih dari bulan Sya'ban, buru-buru dibayar. Mumpung belum masuk Ramadan, buru-buru yang punya utang dibayar puasanya. Yang laki juga mungkin ada yang kecolongan dulu-dulu, masih mudanya, masih waktu mungkin di zaman jahiliyahnya ya, pasti ada, buru-buru ya, mau puasa nisfu niatin sekalian puasa Ramadan, tapi niatinnya dari yang godok Ramadan dulu, niatin godok Ramadan, terus nanti niatin puasa nisfu Sya'ban sekalian digabung, boleh. Tapi niatnya dari malam, jangan niatnya bangun pagi baru aduh saya bangun pagi mumpung belum makan belum minum saya niat godok Ramadan, nggak boleh. Kalau godok Ramadan niatnya dari malam atau sahur ya. Yang puasanya kecolongan digodok
mumpung masih ada waktu beberapa hari untuk kita nyambut Ramadan kita, biar Ramadan kita berkualitas, Ramadan kita istimewa, nggak sama dengan Ramadan yang lain. Kita bikin Ramadan ini Ramadan yang paling indah, Ramadan paling kita dekat sama Allah. Gunakan malamnya untuk tasbih, untuk tarawih, untuk menghidupkan kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan